Pemirsa, aksi cabut kunci kendaraan yang diduga dilakukan dua orang penagih hutang atau mata elang terhadap seorang pengendara motor di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan berujung ricuh. Dua orang penagih hutang tewas, 6 orang oknum anggota Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan tenda pedagang. Di lokasi kericuhan pun ikut menjadi korban. Kamis 11 Desember 2025, suasana di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan tak ada yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Hingga tiba-tiba suasana berubah menjadi penuh ketegangan setelah adanya peristiwa pengeroyokan terhadap dua orang pria yang diketahui merupakan mata elang atau penagih hutang oleh sekelompok orang tak dikenal. Peristiwa pengeroyokan yang menyita perhatian masyarakat setempat itu mengakibatkan dua orang korban meninggal dunia. Ketegangan di Kalibata tak berhenti sampai di sini. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, sekelompok orang melakukan perusakan dan pembakaran di tempat terjadinya pengeroyokan. Tenda-tenda pedagang kaki lima menjadi sasaran. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini yang ngelakuin ini siapa? Ya saya kurang paham ya, saya cuma dapat laporan ada rusuh gitu. Rusuh, tadi sempat udah dibuka warung abang ini? Apa? Udah sempat dibuka apa belum? Udah mau mulai buka baru. Oh. Anak buah saya juga pada kabur, gak tahu kemana ini. Karena di grup itu viral bahwa anak-anak kita, anak-anak Martel itu korban 2 orang. Tapi permasalahannya kita nggak tahu, ya kan? Okay. Awalnya dasar apa? Tapi yang jelas korban atau TKP di sini adalah adik-adik kita, nggak sampai 100 meter dari Polsek Kalibata. Pasca peristiwa pengeroyokan hingga mengakibatkan 2 orang mata elang meninggal dunia dan perusakan hingga pembakaran fasilitas masyarakat, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kronologi terjadinya 2 peristiwa itu dan siapa saja tersangka yang terlibat. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers pada Jumat 12 Desember menyampaikan kronologi ricuh di Kalibata. Diketahui kronologis peristiwa pertama pada peristiwa di depan TMP Kalibata, ini dimulai pada hari Kamis 11 Desember 2025 sekitar pukul 15.45 WIB, di mana Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110 atau 110 mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap 2 pria di area parkir depan TMP Kalibata. Sekitar pukul 16, personel Polsek Pancoran tiba di lokasi dan menemukan kedua korban dalam kondisi terluka. Dengan kondisi seketika itu didapati 1 korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan 1 korban lainnya mengalami luka serius dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Briasi. Setelah itu peristiwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekira pada pukul 20.11 waktu Indonesia bagian Barat, masih di hari yang sama, Kamis. Selain penganiayaan terjadi pula adanya pembakaran fasilitas warga berupa kios dan kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan penyidikan polisi terungkap, terduga pelaku pengeroyokan merupakan anggota Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menyampaikan pemicu ricuh antara kedua belah pihak di Kalibata berawal dari penarikan paksa kendaraan oleh kedua korban, yaitu MET dan NAT dengan cara mencabut kunci kendaraan bermotor milik Bribda AMZ. Satu unit kendaraan dari tersangka AM ini diberhentikan oleh pihak
mata elang. Sehingga pada saat terjadi penarikan kunci kontak dicabut, pihak anggota Polri tadi tidak terima atas perbuatan tersebut. Sehingga terjadi cekcok dan terjadilah penganiayaan, pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini fakta yang dilakukan, tapi mengingat ini masih 1 kali 24 jam penetapan tersangka tadi malam yang kita rilis, ini masih terus dilakukan pendalaman dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kita tunggu, pasti kami akan mengupdate dan secara transparan terhadap peristiwa Kalibata. Penarikan kendaraan secara paksa oleh penagih hutang menjadi cerminan bahwa tindakan intimidasi kerap menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan antara debitur dengan perusahaan pembiayaan. Apa yang menyebabkan tindakan penagih hutang ini justru menimbulkan pelanggaran hukum. Atau dari debt collector atau mata elang ini adalah bagaimana caranya kan, bahwa mereka melakukan upaya penagihan atau penyitaan itu ada dasarnya bahwa ini adalah tindakan yang mereka lakukan karena yang bersangkutan menunggak atau tidak membayar cicilannya. Itu kan dasar yang kuat saya kira. Cuma kan dilakukan dengan cara-cara yang intimidatif, kemudian mungkin sedikit mengarah ke kekerasan ya, apalagi kalau kita misalnya melihat, dan ini bukan sekali dua kali ya, kita kan cukup sering menyaksikan ada peristiwa di mana DC kemudian memepet motor atau mobil gitu di tengah jalan, dan itu bisa saja membahayakan tidak hanya si pengendara tapi juga masyarakat secara umum. Nah, saya kira cara-cara seperti itu kan tentu tidak dibenarkan ya, dan respon dari publik yang negatif kan terletak pada cara tersebut begitu. Peraturan penagihan utang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Bahkan di dalam pasal 62 pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai norma yang berlaku di masyarakat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Para pihak yang berkepentingan dengan urusan tagih-menagih ini, atau mungkin ada kementerian lembaga tertentu yang memang memiliki kewenangan dalam mengurusi urusan seperti ini, ke depan perlu memikirkan soal standar normatifnya seperti apa ya, bagaimana caranya, bagaimana pola berkomunikasinya, negosiasinya seperti apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu kan sesuatu yang bisa disepakati ya secara bersama-sama, dan itu mungkin akan menjadi guideline ke depan. Peristiwa ricu di Kalibata, Jakarta Selatan menjadi pengingat bahwa regulasi penagihan kredit yang dilakukan secara sembarang berpotensi menimbulkan konflik dan pelanggaran hukum. Untuk memutus rantai keresahan, standar kepatutan atau kode etik penagihan yang formal perlu ditegakkan. Pedoman ini harus secara tegas melarang bentuk intimidasi eksesif dan tindakan yang membahayakan nyawa.